Dia seorang Dia seorang apa? eksibisionis mental. Tulisannya gitu bro, ini tulisannya. Dia seorang Oke guys, gila ya. Kita banyak kebanjiran komik-komik baru. Yang baru rilisnya apaan gue beli ya? Dari mulai komik yang kita sudah beli part 1, part 2 dan segala macamnya di bulan-bulan yang lalu. Dan ada yang baru rilis part 1 juga. Jadi kita beli juga buat di review ya. Fix ya. Tara Ars jadi library ya guys ya. Yang mau baca boleh. Lu misalnya mau baca kan? Boleh. ada beberapa boleh gue bawa pulang kan? Pulang boleh, bawa Nah, pulang. udah buat 100.000 per hari kalau bawa pulang. Kalau misalnya baca di sini 10.000. Kalau gitu kita langsung akan bahas komik-komik yang ini dulu kali ya. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Udah ada yang nomor 4 nih. Ini kan gue bilang sama lu kan, aduh guys, kalau misalnya lu bandingin anime sama komiknya, ini pendapat gue ya, sangat jauh berbeda. Ini buat yang belum nonton video gue sebelumnya, gue udah review untuk versi animenya, ternyata beda banget, bagus bagi gue. Yang versi komiknya menurut gue, karena beda fase doang, oh god, komik for Ansos. Kalau yang komiknya, tapi tetap gue koleksi karena gambar bagus, jujur gambar bagus banget. Gue suka sama artnya, line-nya ya, line artnya kalau bisa lihat nih, ya bagus. Cuma secara fase aja menurut gue, aduh, kalau mau bagusnya, lu, wow. Oke, sekarang sensornya agak lebih ini ya. Untuk adegan-adegan mandi aja sih maksud gue kan. Tuh. Cuman asap-asap gitu. Iya, kenapa sih diasepin? Oke. Nah tapi lagi-lagi ini untuk dewasa ya. Walaupun dari segi apanya ya, permasalahannya ya, kalau lu baca dan nonton anime ya, masa-masa itu masa-masa anak muda ya. Cuman tetap sih kalau gue saranin lu nonton anime daripada komiknya. Tapi lagi-lagi kalau gue koleksi juga komiknya karena artnya gitu. Dan di depan aja udah begini gambarnya, what the why? An elf. Ya, gue belum baca lagi tuh. Actually gue kemarin sejak yang beli yang nomor 3-4 tuh belum baca gue. Nanti kita akan baca ya. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation nomor 4 sudah rilis. Nah, habis itu juga di part yang lalu kan kita beli si manusia yang ceritanya dia tuh kayak hobi main game. Terus dia kayak, mana ada nggak game yang memenuhi gairah saya gitu kan. Dia biasanya main game-game tolol, tapi dia terbaik di game tolol-tolol itu. Nah habis itu dia main game yang actually menantang, judulnya Shangri-La Frontier. Dan ini udah ada buku kedua dan ketiganya. Dan dia karakter utama tuh yang jadi palai burung, ya kan. Itu genrenya bestiality bukan sih Pak? Apa? Bestiality bukan sih Pak? Bestiality? Enggak dong. Enggak, itunya burung. Tuh, dia jadi burung gini tuh. Karena apa ya ini? Oh ini. Kayak ibaratnya kayak kalau di game tuh helm gitu-gitu sebenarnya. Terus dia karena jago banget nih, baru gue baca ke 1 ya, yang ini baru beli nih. Yang kedua, jadi gue belum tahu ceritanya, tapi ini sedikit spoiler nggak sih? Tapi ya udahlah ya, maksudnya dia tuh ya kayak jago mainnya kan. Jadi nggak sengaja dia tuh sebenarnya udah hampir ngalahin monster yang padahal di dunia game itu orang lain tuh pada susah ngalahin, jadi itu yang bikin menarik gitu loh. Nah ini udah ada buku keduanya guys, tuh gambar lagi-lagi kalau gue koleksi, gue sih sederhana aja, begitu gue buka gitu komiknya, gambar layannya cakep banget bro. Ini langsung auto koleksi sih kalau bagi gue kan. Kalau gue mau nanya malah, itu di burung tentang fighting berantem. Enggak, dia orang. Terus ada ini di game, ini ceritanya dalam game. Ada yang itunya nggak 18 plus-plusnya tuh? Ini sih tulisannya, coba kita lihat ya. Ratingnya nggak ada sih, nggak ada rating. Nggak ada dewasa kan? Bestiality kalau ada 18 plus-plusnya. Oke, bestiality itu. Sukanya sama bis. Ya lo sama bini gue kayak satu sekolahan ya? Satu sekolahan nggak sih sama bini gue dulu? Dulu kita download PDF yang sama. Oke. Kalau misalkan itu genre bestiality, berarti hidup aku genre bestiality dong. Itu mau. Dugong! Bini lu tuh bestiality suka sama dugong bro. Enggak sih, kok maksudnya itu dari Oh, itu bukan bukan ya? dugong. Oh, bukan dugong. Maksudnya kan bukan sering disebut Beauty and the Beast. Oh. Maksudnya dia jadi Dugong bis. Beauty and the Dugong ya? Beauty and the dugong. Lucu sih maksud gue. Ntar kuci-kuci apa? Malam? Dan udah ada buku ketiganya malah. Gue lupa. Ya. Nah ini si ceritanya juga dia yang terjago di gamenya ya. Kalau gue baca di buku satunya ya. Yang di buku ketiga nih. Yang di depan dia juga terjago di gamenya dan dia bingung. Ini siapa yang ngalahin nih?
Oh, jago banget padahal sih orang yang pala burung itu, yang dia padahal jago di game-game tolol tadinya. Akhirnya dia nyoba mainin game ini. Ya lumayan unik untuk ceritanya, makanya gue mungkin koleksi. Nah ini ada yang keduanya, ini yang gue dari review bulan lalu ya. Gue beli yang ke satu, ini mungkin lu ngeliatnya sebagai Nyankis, Nyankis. Ini jadi ceritanya, kayak udah, lu kalau ngeliat komiknya nih lu buka nih. Gambar bagus, keren kan kayak Yakuza. Kamu kayak gambarnya itu Slam Dunk. Slam Dunk kan? Tuh, iya mirip-mirip benar. Dan garisnya campuran kayak gambar Slam Dunk dan masa-masa sekarang kan. Tapi tau gak intinya, Bah? Apa tuh? Ini kelihatannya kayak bertarung Yakuza kan? Iya. Kucing. Ini ceritanya kucing. Orang apa? Ngomongnya orang apa kucing? Kucing. Cuman pas lagi berantem diperlihatkan kayak Yakuza berantem. Kalau kucing di dalam sebuah dunia perkucingan, lo kucing kayak apa bentuknya? Dugong sih. Kok kucing dugong? Kok kucing dugong kayak apa? Di mana dunia kucing, di mana dugong? Kalau lu gue tahu. Yang mana? Lu misalnya jadi kucing, lu Garfield dan lu mainannya di brodel kayaknya. Oke. Ini jenis that kind of manga yang ini gue udah buka 5 aja ya. Tapi gue juga baru baca sampai yang kedua baru. I got a cheat skill in another world and become unrivaled in the real world too. That kind of comic lah ya yang aku bosan dengan kehidupanku. Aku reinkarnasi terus dia jadi isekai. Ini gue lupa reinkarnasi apa isekai tapi intinya tetap sama ya. Isekainya itu pas balik ke dunia nyata balik kekuatannya tetap dapat, terus dia tetap ganteng, tadi dia gendut segala macam gitu-gitulah. Ini kayak bagus. Gue mau nih baca yang kayak gini nih. Oke. Cewek cakep nggak? Cewek cakep, terus dia jadi ganteng kan? Tuh. Kalau mau dia jadi kayak agak. Sekarang kayak gini ya, nggak ada ini ya. Oh iya. Itu tulisannya dewasa soalnya di bawahnya. Dewasa. Oke. Kita menemukan market ya. Ini yang gue tunggu-tunggu ya. Zom 100 Zom 100 Bucket List of the Dead. Itu cerita tentang apa bang? Mungkin lo belum nonton yang ulasan gue yang sebelumnya. Ini ceritanya tentang awal gue kira nih kayak dead kind of zombie lagi karena gue bosen guys sama zombie di mana-mana, film zombie, serial zombie, komik zombie. Terus pas gue baca ini ceritanya tentang kayak orang kantoran yang kerja terlalu parah gitu, lebih diinin sama kantornya sih di Jepang gitu kan. Terus dia kayak gue udah mau mati lah kerjaan gue gitu kan. Tiba-tiba zombie pandemi, zombie outbreak. Terus dia malah seneng. Tapi abis itu dia lama-lama mikir, kayaknya gue bakal mati sih. Jadi gue bikin 100 keinginan sebelum gue mati gitu. Nah ini dia Zom sebenarnya. Lama-lama seru ceritanya ternyata. Ketemu beberapa karakter segala macam. Dan ini sudah ke-7. Gambarnya juga bagi gue sih bagus ya. Udah nomor 7 yang terbaru. Lalu di sini ada Neneng yang juga udah serial keduanya nih, udah buku kedua by Yuki Nobutatsu. Ini buat teman-teman yang belum tahu juga, udah review juga part lalu tapi gue nggak ngasih lihat bukunya kan, masih di kemarin ya. Bukunya di mana tuh kemarin tuh? Ada ketemu tuh dandan-dandannya. Nah ini udah yang kedua ya. Jadi ini intinya ini dua orang anak, cewek sama cowok. Yang satu percaya alien tapi nggak percaya setan. Yang satu percaya setan tapi nggak percaya alien. Ketemu ternyata jalan bareng membuktikan gitu kan. Ayo kita buktiin. Dua-duanya ada. Ketemu dua-duanya. Jadi unik banget nih dan gambar bagus. Ceritanya unik. Dan setahu gua yang komikusnya ini dia itu adalah tadinya mantan partnernya. Misalnya kalau mangaka tuh kan ada partner-partner itu. Mantan partnernya mangakanya Chainsaw Man. Terus dia bikin komik sendiri dan bagi gue unik sih. Di sini ada karakter neneknya. Neneknya muda banget sih bagi. Ini dan belum dijelasin kenapa neneknya muda sih maksud gue. Kan neneknya begini. What kind of grandma is that? Ya kan. Lagi-lagi. Nah ini gue bingung. Ada komik. Padahal kan buat orang Jepang. Tapi kok malah kayak marketnya kayaknya ibu-ibu deh. Slam Dunk. Itu ibu. Slam Dunk judulnya. Slam Dunk. Slam Dunk itu yang gini. Ini gue seneng banget ya dicetak ulang sama. Gue ngeliat tuh. Cacat. Nggak mau review. Cacat. Buat lo aja. Nggak, lagi cuma gara-gara tekuk. Tapi bener sih kalau buat orang. Ya kan? Suka banget sih. 75.000 masalahnya cuy. Tapi ya inilah gue demen sama komik-komik zaman dulu tuh garisnya cuy. Garisnya tuh bersih. Apa istilahnya? Gimana ngomongnya? Bersih gitu. Enak ngeliatnya gitu. Kotak pisah-pisah gitu. Kotak itu juga, tapi bersih gitu. Rapi. Gini. Ini juga termasuk yang dandanan menurut gue bersih. Tapi maksud gue bedain deh. Padat nggak sih? Ngerti nggak sih, Mas? Maksudnya? Kayak bertumbuh
Ngerti nggak? Kalau komik zaman dulu tuh ini terus ada kan dicetak ulang juga kayak City Hunter, bersih tuh maksud gue. Gimana ya? Gue juga susah jelasin sih, tapi bahasa gue tuh kayak bersih gitu loh. Komik-komik zaman dulu ya. Terima kasih untuk Alex Media Komputindo kali ini. Tapi sekarang tuh komik sekarang tuh bagus kertasnya, book paper. Kalau yang zaman dulu kan yang Conan tuh tipis. Ada bahkan yang murah-murah gitu tuh. Yang kertas ulangan. Kelihatan banget pas dibuka terus tuh hasil warnanya juga. Kertas ulangan gue bilangnya. Nah itu hasil warnanya juga kelihatan kurang kerang gitu rasanya. Terus tuh ini dulu kali ya. Ini apa nih gue nggak tahu Wah, nih. Rurouni Kenshin lah. Ini. Iya tahu Rurouni Kenshin, tapi maksud gue kenapa Samurai X Another Stories? Oke, apa Tapi ini? ceritanya bukan cerita yang termasuk di dalam cerita ininya dia. Nggak ada, karena ada new story juga kemarin udah sampai part berapa tuh gue beli kan. Terus ada lagi nih Another Story, tebel bener nih buku, buset kayak kitab. Oh ini ceritanya tentang zaman dulunya, oh unik sih. Nah, ini ceritanya kalau nggak salah tentang Sisio-nya ketemu Sisio sama Kok lo tahu? Hah? Kok lo tahu? Oh, Kokonotsu Gashira Rino Hinameki. Coba mau lihat tuh. Nih tebel bener. Tapi ini enaknya book paper ya. Jadi udah. Tebel gini, tapi maksud gua dia enteng. Jadi kalau lu bayangin kalau yang masih kertas lama, walaupun kertas lama tuh kayak lebih tipis, tapi dia berat. Karena gua pernah waktu itu ada komik yang tebel. Paman Gober zaman dulu kan. Ingat gak lo? Dulu ada Paman Gober, terus ada Paman Gober Special Edition. Kan setebel ini juga nih, Paman Gober. Segini liter gede nih, tebelnya juga. Tapi berat. Kalau misalnya book paper, dia lebih karena mungkin apa ya? Itu abis ya, cerita abis tuh ya. Komik terus harganya senovel aja. Dulu novel harganya segitu. Dulu komik lo inget gak agak berapa tuh kecil-kecil? 18.900. 18.900. Iya itu zaman gue SMP. 18.000. 18.000. Kalau gue 8.000. Hah? Gue 8.000. Tahun berapa? Gue 8.000 zaman SMA. 4.900 pas zaman SMP. 8.000 gue zaman SMA soalnya 8.500. Yang paling lama tuh 9.500 tuh paling lama tuh. Ya itu lama tuh. Bertengger 9.500. Oh ini menceritakan sebelum dia dibalut sama mumi. Maneh. Wih, ya deng. Gambar depannya. Iya. Nah ini gue beli langsung 5. Jadi gue sebenarnya nungguin kapan sih keluar ininya. Kan selama ini keluar light novelnya dulu di Gramedia. Akhirnya keluar nih kata si Mas Kiki, itu komik itu bang. Gue beli kan. Ini gue udah lama baca nih di online. Alia sometimes hides her feelings in Russian. Jadi ini seingat gue ya, nggak tahu bener apa enggak nih. Ini ceritanya tuh cewek, dia bahasa Rusia ngomongnya kan. Orang Rusia, ya nggak sih kalau nggak salah kan. Jadi dia suka sama cowoknya. Terus dia kayak pura-pura marah gitu sama cowoknya kan misalnya gitu. Tapi abis itu, sebenarnya gue suka sama lo. Ngomongnya dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Rusia, dikirain cowoknya nggak ngerti. Cowoknya ngerti padahal. Tuh kayak gini kan tiba-tiba dia bilang ke cowoknya, imutnya dalam bahasa Rusia kan Flüchtigen gitu. Tapi dikirain cowoknya nggak ngerti, padahal cowoknya ngerti. Tuh, ini kayaknya komik lu juga nih. Tuh, jadi Kos kaki ditarik. Episode pertama tuh kalau dari Hah? episode pertama itu. Yang ditarik itu kos kaki. Iya. Yang mau dipasangin. Iya. Ini udah jelas-jelas nggak bener komiknya nih. Terus pas dipasangin terus akhirnya geliat-geliat gitu. Oke. Sumpah beneran. Nggak terlalu detail sih, lo Oke, sorry. karena lo ada wajahnya, ada iya. ada react-nya. Iya, gitu. benar. Gua jujur gue kurang rasa nyaman barusan. Ini bener gue beli sampai kelima nih. Gambar cakep sih, ceweknya juga cakep loh. Nih sampai kelima nih gue beli nih. Tuh, udah keluar sampai 5 soalnya langsung. Sebijinya harganya itu Nah di sini kayaknya 65.000 kan tipis. Oke. Yang ngerti gue dan dadannya lebih tebal loh. Tapi emang penerbitnya beda nih Kodansha. Ya beda penerbit, beda harga ya guys. Nah terus ada, ini tebal juga nih, Blue Period. Gue belum pernah baca. Oke kita lihat. kamu udah beli yang Windbreaker belum? Windbreaker udah? 1, 2, 3 kalau nggak salah. Blue Period, kita lihat gambar. Oh gambarnya unik. Oh gambarnya bagus sih. Oke gambar unik. Ntar dulu, sebelum itu lihat lagi ada yang kemsem-sem muka air. Menurut gue ya, di umur gue 40 tuh merasakan nostalgia romansa itu hal yang rare loh. Maksud gue ya, pacaran terakhir kali gue kapan? Lebih dari 15 tahun yang lalu bro. Ngapa lu pakai curhat? Gue Gue. nikah di umur 24. Jadi bisa dibilang 15 tahun yang lalu lebih. Itulah terakhir gue merasa deg-degan megang tangan perempuan ya kan sih maksudnya. Nah kalau ini guys setelah lihat gambarnya, ini jujur ya, ini ada temen gue yang gambar kayak liter kayak gini, yang masih, mohon maaf nih kalau gue harus bilang
masih kayak meletot-meletot, gambar lu masih meletot-meletot kayak gini tuh nggak masalah selama paneling lu enak. Jadi ini kalau gue bilang ini Komikuse ini udah pinter paneling. Cuman untuk gambar bagi gue ya masih meletot-meletot, atau ya bisa jadi style sendiri sih. Shinchan juga kan orang dulu pas keluar meletot-meletot tapi malah jadi ciri khas sendiri. Ya nggak sih maksud gue? Nah kalau yang Rusian ini gue dari dulu nungguin ini dicetak juga loh. Berarti ayo dong, please dong, kepada Alex Media Komputindo kalau lu nonton. Lu kan emang udah bagus banget nih Dragon Ball mau dicetak ulang. Itu gue gitu sih. Mohon maaf. Sumpah tadi kayak dugong lagi sirkus. Yang lagi tepok gitu-gitu kan. Distility. Mohon kepada editor masukin suara dugong itu seperti apa sebenarnya. Gue juga penasaran loh. Ya kan? Dugong itu suaranya kayak apa? Lu penasaran juga tuh? Penasaran. Iya. Manatees do make sounds. Let's take a listen. Kalau suara paus hamil, gue udah dengar minggu lalu pas di Bandung. Jam segini nih. Gue lagi bangun, tiba-tiba berdoa-doaan gitu, udah dengar paus hamil. Oh, tadi by the way gue pengen ngomong, kan Dragon Ball udah Lovina gak sih? Lo Lovina gak pernah tahu? Lovina gak tahu. Itu lucu banget. Tadi kan udah bilang ini romansa. Itu justru awal di mana komik-komik lain mengikuti itu dia Lovina ini ya. itu. Lovina pertama kali nih. Lo dengerin ini ya. Harem. Tapi nggak ada yang lainnya kan? Cuma lebih kepada. Iya. Harem ecchi. Gue tuh bingung deh, kayak ada dia heci, ada ini harem. Bedanya tuh apa gitu kalau kayak kan jadi search gue gampang. Sebenarnya, nih, lu dengerin premis ceritanya nih. Oke. Jadi kalau yang Lovina itu, ini cowok, dia tuh ujian yang mau masuk kuliah tuh nggak lulus. Oke. Nggak keterima. Sedangkan dulu nih di awal komika banget, dia tuh pas masih kecil kayak janji sama cewek, anak cewek gitu. Kita masuk ke Universitas Anu ya. Oh, terus akhirnya dia tuh kayak berusaha banget. Berusaha banget masuk ke universitas itu, sedangkan yang masuk ke universitas itu harus orang pinter, gitu kan. Udah nih, toto skip waktu dia udah gede, terus pusing gua jadi ini mulu, jadi orang yang nggak pernah lulus terus. Akhirnya yaudah gue ke rumah nenek. Ke rumah nenek, penginapan nenek, jadi nenek punya penginapan. Pas masuk, misi, loh kok sepi gitu kan. Nek kemana? Nggak ada kan. Akhirnya dia udah mandi tuh. Di pemandian ininya, air hangatnya di penginapan itu. Pas lagi mandi, cewek nyamperin, lihat nih dadaku gede nggak gitu kan. Tokopedia, gue harus langsung cari. Terus ternyata dia ini matemin. Lovina. Love Hina. Lovina, lo tahu kan? Hina terkenal banget. Tahu kan? Tapi tahu dong, tapi gue Ternyata sangka itu kayak komik buat cewek. enggak. Jadi ternyata itu penginapannya neneknya tuh udah diganti sama neneknya jadi khusus putri, apa itu? Kos khusus putri. Tapi ceritanya bagus. Bener-bener bagus, bener-bener pelan-pelan ininya. Penamaan karakternya apa, tapi lucu, itu lucu banget komiknya. Komik komedi, lucu banget. Ya, saran buat teman-teman, tapi ingat. Rekomendasi Lovina. Ya, tapi ingat itu PG-13 sih sebenarnya sih. Kan gue Udah udah sih, 40. PG-15 sih. 15 lah, 15. Karena ceritanya sih nggak terlalu yang aneh-aneh sih. Nggak ada yang apa-apa, nggak. Cuman biasa lah, pelorot-pelorot gitu. Pelorot sih. Itu nggak biasa. Lorot tuh yang biasa itu. Karena Pak, lu kalau bacain tadi aja, lu baca kan tadi tuh yang lu baca nih. Lu lihat nih udah apa? Dewasa. Jujur Gramedia yang beli kan itu paling. Iya, kalau kayak gitu gimana ya? Iya, Beli nggak? SMA pakai masker kayak betul. Beli Bu. Iya. Gitu kan. Mana KTP lu? Saya pulang. Gitu kan, biasanya gitu. Lu emang dulu main GTA umurnya bener? Enggak dong. Ya makanya kan. Iya juga sih. Makanya pas lagi loading screen kita gini kan, kalau GTA 4 misalnya, lagi polisi gitu. Kalau misalnya loading screen-nya cewek. Udah sampai di Lovina tadi kan. Lovina. Ya, please sih itu cetak ulang sih. Lucu soalnya, lucu. Nah, ini apa ya? Kagura Bachi. Oke. Apa tuh? Kayaknya gue pernah denger namanya dia. Ini baru keluar bukan? Baru, ini baru. Ini ke satu nih baru. Dia samurai begitu nggak? Bukan samurai. Oh iya, samurai bener. Iya kan? Apa nih? Kagura Bachi kayak gue pernah. Oh hebat juga lo. Ini pertama kalinya nih lo tahu daripada gua, maksud gua kan. Oke. Takeru Hokazono. Apa tuh yang gambar siapa itu? Akhirnya Hozaru. Nih, Kagura Bachi guys. Gue sih suka ya gambarnya. Ceritanya belum tahu, kita belum baca. Waktu itu pas pertama kali rilisnya di online, itu sempat dibicarain. Temen gue ngasih tau. Oh, lu tahu tuh, lu tahu. Oh, Ini ada oke. yang baru nih, kayak menarik nih gitu. Dan gue juga baru tahu dikasih tahu subscriber ada yang komen. Kak, lu mau tau nggak bang kenapa tiba-tiba Gramedia banyak cetak komik kayak gini? Kerjasama sama Jump udah. Oh. Sama Jump. Kayak yang tadi itu Shonen Jump tuh ada belakangnya tulisannya kan, Shonen Jump. Dia langsung rilis makanya. Ada nggak? Ini ada.
Terus ada kayak pencetak baru kan, kayak ini kan Phoenix. Dulu kan nggak pernah dengar nih, ini Phoenix, sama Phoenix. Kebanyakan Phoenix dewasa emang. 100 pacar yang sangat mencintaimu. Loh kalau kayak dewasa. Tapi gambarnya lucu di belakang. Pacar, mau 100. lihat. Nih, gue buka ya. Iya. Aku buka nggak? Mau lihat banget nggak? Kalau mau lihat, gini dong. Kalau gitu gue buka, kalau nggak. Yang lain aja dulu. Masih ada begitunya. Masih ada gini-gini. Oke, gue buka. Ini basically kayak geng samurai gitu, geng yakuza sih sebenarnya. Cuman emang ada supernaturalnya. Ya, Ada what ini, the ada fuck? magicnya. What the fuck? Oh, dia ini permintaan. Oh, ini lucu nih kayaknya komiknya nih. Jadi dia naruh koin gitu, yang permintaan gitu kan. Dia berdoa, kumohon katanya, aku pengen punya pacar dan hidup dengan bahagia. Keluar dewanya dengan nyelip begini, bro. Terus dia kabulin terus jadi harem gitu kayaknya. Iya bener. 100 pacar yang sangat mencintai dia. Oke, oh unik sih. Tuh cewek-cewek kayak gini. Mana cewek-cewek? Nih cepet aja ya. Set. Tuh cewek-ceweknya, ya kan? Gitu kan. Mana? Apa? Bro, udah begini bro. Iya kan? Woi. Itu pasti enak aja. Gini dulu, gitu dulu. Coba, ayo baru makasih. Ayo, tadi kan gini gitu baru gue Saya tidak akan melakukannya. Biasa aja tuh halamannya menurut gue ya. Gak ada sih yang sampai bikin gue mau ngelakuin itu tuh gak ada. Mana? Kalau mau, gitu dulu. Mana? Ya. Ngarang. Kata-katanya silakan. Hah? Kata-katanya itu silakan. Coba lihat. Wih, gue pernah baca nggak sih online nih gambarnya? Gue rasa kalau gue ketemu dia muda, lagi dia baca komik pervert dua-duanya. Pokoknya story-nya harus ada kekuatan. Pilih hipnotis, berhentiin waktu, dua doang. Jaga. Ngeliat lo ngomong gitu, botak di kursi, lu Profesor XXX ya? Orang nanya kan, X-nya apa? Sange. Nah, 100 pacar yang sangat mencintaimu. Ini unik. Gambar juga bagus. Nah ini sempat viral. Cuman kenapa sih judulnya tuh susah dibaca? Apa nih? Sakuragi. Gokurakugai. Ya nggak sih? Gokurakugai. Kawasan kota lama Gokurakugai merupakan tempat berpatunya hiruk-pikuk pertokoan dan pakatan kegelapan. Di kota tanpa peraturan itulah Tao dan Alma beroperasi sebagai pemecah masalah. Suatu hari di hadapan mereka muncul seorang anak laki-laki mencari temannya, yaitu seorang manusia binatang yang menghilang. Oke, kita lihat ya. Ini sempat viral nih, sempat lulu pade ya. Para subscriber gue itu nge-share di Facebook tuh. Kuil Miodo. Tapi ini menarik. Ini gambar bagus ya. Cerita aja sih gue ya harus dibaca. Tapi gambar bagus. Ini sih keluar yang episode 5. Oh, yang gue bilang lu harus baca. Nah, tapi kenapa gue harus baca? Premis dong, kasih tau gue. Gue pengen ngasih lu, tapi gue bahkan mau Baca sendiri sih kamu. bener. Lu gue mau nge-spoilernya nggak mau gue. Gue lihat gambar boleh kan? Buku gambar sih ya. Nih, ini udah ada kelima baru yang Monster ya. Cepet rilisnya, bagus lah. Gambarnya kayak gitu. Iya, betul. 158.000. Tapi Worth it banget. Worth it banget itu. Price. Coba deh. Gambarnya kayak gitu kan? Oh, Gambar komik jadul ininya. Kayak 20th Century Boy. Ya itu. Apa itu? Yang gambar. Ya itu Naoki Urasawa. Oh. 20th Century Boy, dia yang bikin monster. Dewasa lagi tulis. Dewasa. Tapi dewasanya ini lebih ke psychological. Dia bukan yang aneh-aneh, tapi psychological banget. Ini yang ibaratnya kalau misalnya ada, bang, dari semua komik yang paling wajib baca ini justru. Lu baca baru ini halaman 2 halaman gitu. Gue tuh niatnya baca tuh kan kayak yang ya udah gue baca terus gue istirahat dulu gitu kan. Pas baca terus tuh udah setengah. Nah yang terakhir. Karena emang gitu sih. Maksudnya di episode monster aja yang kan ada animenya kan monster. Ada di animenya. Netflix. Satu episode tuh bisa kayak 50 menit. Sama juga yang Pluto. Pluto juga kan. Yang tentang Pluto juga sejaman. Pluto tuh tentang ini Astro Boy. Astro Boy. Nah ini sih kemarin gue lihat lalu ada yang gue belum punya, pertarungan antar kepala suku ya, cetakan baru Asterix Obelix. Ini bukannya Komik Yahudi. ini Perancis. Yang bikin Perancis. Oh, yang Yang Perancis. Ya? Tapi lu beneran nggak tahu ini?
Gue tahu, tapi emang gue nggak terlalu suka komik-komik US dari dulu kan bro. Ini bukan US di Eropa. Pokoknya yang Lo harus bedain. US atau Eropa gitu gua. Ini justru si Marvel gitu nggak? Iya gue Ju- baca tapi kayak kalau di si Marvel emang ada orang suka ada enggak. Iya. Tapi kalau ini lo harus baca cuy. Yang Lucky Luke, lo tau Lucky Luke enggak? laki lu dulu juga sempet baca tapi Ah. nggak. Oh, nggak. paling. Nggak nyampe ya maksudnya. Nah, ini Asterix Obelix. Asterix Obelix nih. Kenapa ada yang gendut, ada yang kurus? Oh kenapa? Oh Nah. Goliath, David Goliath. Mungkin gitu ya. Ini dua ini, Asterix sama Obelix. Yang Asterix tuh yang ini, Asterix. Obelix yang gede. Oh. Ini dua ini itu dari desa namanya Desa Galia. Dan tuh emang di sejarah ada beneran Desa Galia, daerah namanya Galia. Itu termasuk di jajaran yang dikuasain sama Roma atau yang mau dikuasain sama Roma. Oke. Jadi selalu di setiap bukunya itu mereka bertarung lawan Roma tuh, Romawi kan. Orang Romawi berantem mulu. Jadi orang Romawi itu mau jajah semua tempat, diumumin ke si Caesar kan. Julius Caesar nih, penjahatnya ya, maksudnya lawannya Julius Caesar selalu. Julius Caesar, kita masih belum bisa itu desa itu. Desa apa sih? Desa Galia, kenapa lu nggak bisa? Ternyata karena ada dukun namanya Panoramix. Dukunnya ini selalu bikin ramuan. Ramuannya itu kalau diminum, orang jadi kuat semua. Oh. Si Obelix ini pas kecil, kecemplung pernah. Keramuan tersebut. Tanpa perlu minum udah kuat, makanya lu lihatnya di depannya udah begini tuh, nimpuk orang Romawi. Jadi setiap ini datang tuh kocak banget. Ya, Berarti benang merah ini dia adalah mempertahankan kotanya gitu. desanya Dari serangan dari Romawi, tapi Terus kalau memang si dukunnya tahu bahwa si Obelix itu masuk kuat, kenapa nggak semua yang lain habis itu dimasukin semua sekarang? nah jadi kayak misalnya Obelix nih, dia nggak boleh tuh disuruh minum, kan dia pengen minum dong jamunya, lu pernah kecemplung pas masih bayi, jadi nggak boleh. Terus ada salah satu episode dia bandel jadi batu. Kok jadi batu? Jadi batu dia. Jadi untuk nyembuhinnya harus minum apa gitu baru dia jadi sembuh. Ada gitu. Lucu banget sumpah ceritanya. Gue ngakak terus Tintin. Terus Tintin. Tuh, lu juga harus baca tuh Tintin. Nggak ada ninjanya, nggak ada Naruto. Nggak ada ninja, nggak ada Naruto. Oke. Nggak ada Sasuke, nggak ada Naruto, ngapain? Ada nggak bajak laut, Wan Luffy-nya di situ? Nggak ada. Terus Lucky Luke, katanya lu pernah baca Lucky Luke. Emang kayak gimana Lucky Luke ceritanya? Ini cowboy. Ya terus? Terus dia kayak jago nembak-nembak gitu. Pokoknya laki, terus dia nembaknya tuh selalu beruntung. Gitu. Goblok. Lucky Keram. Ketawa deh. itu karena yang gambarnya tuh biar keram aja lo gitu kata yang gambar. Terus apa? Laki lo gitu, cowboy yang nembak lebih cepat daripada bayangannya. Oh iya, bener. Jadi selalu kalau dia nembak nih, dia lagi minum gitu kan, terus ada yang ngocol kan, apa lo belagu lo, jeder. Dia pasti gini, bayangannya tuh selambat. Kok keren? Saking kencengnya nembaknya. Keren sih. Tadi lo bilang Tapi kan Naruto-nya bisa nggak dia gitu? penjahat deh, unik banget. Penjahat utamanya Dalton bersaudara. Jadi kembar 4, tapi yang satu pendek, sedang, tinggi sampai tinggi banget. Hah? Yang kakaknya malah yang pendek, yang dan paling pinter. Yang paling tinggi paling goblok. Terus lucu banget. Musuh abadi ininya dia. Musuh abadinya. Oh. Gitu. Ya. Oke lah. Kalau gitu guys, untuk bulan ini cukup banyak. Gue nungguin Dragon Ball sih, mohon maaf sih. Sekarang gini Nah, deh. nih. Kalau ini kan lu beli banyak nih. Oke. 3 tertingginya kalau harus gue beli bulan ini tuh yang mana? Nomor 1 ini. Monster. Oke, 150.000. Terus dari yang Satu lagi selanjutnya. semua ini dan dadan mungkin. Dadah. Gue belum baca sih soalnya. Yang ini gue belum baca nih kan, baru beli. Ini belum baca, baru beli. 100 pacar gue. Oke. 100 pacar Samurai X. Jauh-jauh. Terus satu bajunya gini gede-gede. Aneh banget. Nih. Lo mau gue kasih nggak? Yang favorit gue, yang gue pas masih kecil. Kan lu bilang kemarin, lu awal-awal lu langsung Jepang kan? Makanya tertarik kan? Lo gue kasih nanti bacaan. Kalau nggak Tintin ini, yang paling lucu, yang paling gue favorit. Ntar gue kasih lihat dulu. Kalau lu Gue nggak, bakal coba baca. Oke. Kalau gue nggak suka, gue salahin lo ya. boleh. Oke. Kalau sampai lo bikin status di Instagram, Gue nggak bilang kalau tiba-tiba bilang guys. bagus. Oh, bagus guys. Ini 1, 2 kalau Satu, dua, dan. Oh, lu itu tuh. 2 Oke. ada Samurai X, 100 pacar yang sangat. 3 nggak sih? Nggak usah 5. 5 kayak banyak banget ya guys. Iya, 3. Ya, apalagi nih. Ini gua tahu udah nih. Dah. Ini nih bro, ini juga. Jadi setelah baca 2 ini kan gue ngerasa Tapi sebenarnya lu kalau baru ditutup dengan jadi baca 2 yang ini dulu biar lo lemah lembut.
Habis itu Biar lu- baru oke. baca ini biar kelaki-lakian lu bangkit kembali. Oke. Ya kan sama 100 pacar yang sangat-sangat. Tapi 100 emang agak sedikit OP sih kalau 100 ya kan sebenarnya. Lucu lagi ininya. Iya. Dia seorang Dia seorang apa? eksibisionis mental. Tulisannya gitu loh. Ini tulisannya. Dia seorang Nah kalau yang ini temennya ada manusia kucing gini. temen. Oke, gua akan buang Samurai X. Gua tiga ini aja guys. Gua rekomendasi Cheat Skill Another World, Alia Rusian sama 100 pacar. Yalah, kita udah terlalu sering baca yang gor-gor gitu, nggak baik. Kita harus lembutkan hati kita, ya. Lembutkan hati kita. Gue tiga ini nih. Jadi lupa. Pengumuman restock dan kicet baru. Ini kayak masih lama deh deh. Apa? Yang mana? Coba lihat. Oke. Ini. Kicet. Ini apa sih? Nekotara ini siapa yang mau beli? Udah ada yang beli. Udah ada. 10 orang. 10 biji. 10 orang. Lo 10 orang pantauan. Pantauan lo 10 orang dalam. Bisa beli langsung di Tara Art Shop ya guys. Bisa beli langsung di Tara Art Shop Cikicen. Thank you guys. Sampai jumpa lagi di video-video review komik yang berikutnya. Tapi sebenarnya kalau buat lu nih, lu kalau udah baca yang ini nih, lu akan suka yang ini sih. Kurang gede.